pertemuan ini kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang objek kajian sosiologi, ya. Apa yang menjadi titik fokus kita yang kita pelajari dalam sosiologi itu, ya. Kalau misalnya biologi titik fokusnya apa? Makhluk hidup misalnya. Fisika titik fokus yang dipelajarinya apa? Misalnya benda-benda mati, ya. Dalam sosiologi juga kita akan, ya, ada titik fokus yang akan kita pelajari, ya. Jadi objek kajian atau titik fokus sosiologi itu terbagi dua. Yang pertama objek material, ya. Objek materialnya apa? Ya. Yang menjadi objek material dalam sosiologi ini adalah gejala-gejala sosial yang muncul dan kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan. Segala fenomena yang membentuk pola dan melibatkan hubungan antar individu dengan kelompok atau antar kelompok masyarakat dianggap sebagai objek material. Maksudnya, apapun yang terjadi kalau ada hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, maka itu dianggap sebagai objek materialnya sosiologi, ya. Gambaran apa saja yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, maka itu dikatakan sebagai objek materialnya sosiologi. Yang kedua yaitu objek formal. Objek formalnya apa? Ya, dalam objek formalnya itu adalah interaksi, relasi, komunikasi sosial yang terjadi antara kelompok masyarakat tersebut, ya. Interaksi itu apa? Interaksi adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu dengan masyarakat, dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi apapun, ya, hubungan yang terjadi di dalam masyarakat itu, ya, hubungan yang terjadi antara individu dalam masyarakat itu termasuk ke dalam objek formalnya sosiologi, objek kajian formalnya sosiologi. Nah, jadi itu masalah objek kajiannya. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi yang pertama adalah empiris, ya, empiris. Empiris itu sosiologi adalah pengetahuan yang didasarkan pada observasi. Observasi itu apa? Observasi itu adalah penelitian, ya, penelitian itu terjadi di dalam suatu realita kehidupan masyarakat, ya. Yang namanya observasi itu pasti akan menggunakan 5 indera. Jadi apapun yang kita peroleh dari penggunaan 5 indera kita, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, kulit untuk merasa, hidung untuk membau, apapun yang kita peroleh dengan menggunakan itu, maka itu disebut dengan hasil penelitian. Dan sosiologi adalah hasil penelitian, dan penelitian itu menggunakan akal sehat, ya. Tidak meraba-raba, tidak berprasangka, tidak menduga-duga. Jadi sosiologi itu bukanlah suatu ilmu yang menduga-duga, tetapi sosiologi itu didapat dari penelitian, ya, penelitian. Kalau kita berbicara misalnya tentang kenapa terjadinya bencana alam ini terjadi karena kutukan dewa, nah, itu namanya menduga-duga. Kalau sosiologi itu tidak, dia menggunakan akal sehat dalam mempelajari sesuatu hal itu. Kemudian sosiologi itu teoritis, ya. Sosiologi itu teoritis, maksudnya sosiologi selalu berusaha untuk menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dan gejala-gejala sosial yang diteliti, ya. Selalu dia menarik kesimpulan terhadap gejala-gejala sosial yang ditelitinya tersebut. Kemudian kumulatif, artinya sosiologi itu hasil dari penelitian sosiologi itu diturunkan untuk membangun argumen dalam sosiologi. Nah, setelah dia meneliti, maka dia memberikan argumen. Misalnya seperti ini. Kenapa terjadinya
bentrok antara misalnya antara aparat keamanan dengan masyarakat. Ya, ditelitinya. Setelah diteliti, maka diberikannya argumen-argumen yang sesuai dengan penelitiannya, itu yang disebut dengan formulatif. Sedangkan non etis, ya, sosiologi itu dalam mempelajari apa-apa yang terjadi di dalam masyarakat itu, dia tidak mengkaji apakah ini baik, apakah ini buruk, tidak. Dia apapun yang terjadi, apakah itu baik ataupun buruk, dia tetap akan mengkajinya dan tetap akan mempelajarinya. Misalnya masalah prostitusi, kalau kita lihat dalam segi etis atau tidaknya, ya, prostitusi itu tidak etis, tidak sesuai dengan etika. Tetapi dalam pelajaran sosiologi kita akan terus mempelajari dan mengkaji tentang prostitusi tersebut. Itulah ciri-ciri sosiologi. Ya. Demikian materi kita hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti, dan kalau kalian tidak ada yang kurang paham, boleh di chat ibu melalui WA pribadi ibu. Terima kasih, semoga anak-anak ibu semakin sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.